bahwa Anda orang PKS, tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda enggak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang, berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Berapa uang dia hamburkan? Kenapa? Jadi ini adalah fakta-fakta yang kemudian bila dirangkai dengan beragam peristiwa yang terjadi. Kalau Anda dikatakan bahwa ini selalu rame pada tanggal 30 September, ya memang peristiwanya 30 September. Tidak ada yang melarang, pemerintah tidak melarang, tapi juga tidak mewajibkan. Jadi silahkan aja televisi yang merasa ingin menayangkan dan punya kontrak dengan pemegang hak siar, silahkan. Pemerintah hanya akan melarang bila mana ada kerumunan. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD terlibat perdebatan dengan mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Twitter. Mantan Ketua MK ini pun menskakmat Hidayat Nur Wahid atau HNW yang menuding bahwa pemerintah pro-komunis sekaligus kapitalis. Mahfud mengatakan pada bulan September pemerintah dituding sebagai pro-komunisme menjelang mendekati peringatan G30 SPKI pada akhir September lalu. Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kini tudingan kepada pemerintah berubah dengan mengatakan sebagai pro-kapitalisme. Ada meme, bulan September dalam ribut-ribut film G30 SPKI, pemerintah dituding pro-komunisme. Bulan Oktober, karena ribut-ribut Undang-Undang Ciptaker, dituduh pro-kapitalisme. Ucap Mahfud MD lewat akun Twitternya, Minggu 11 Oktober. Ia pun mengatakan keadaan tersebut memang lazim terjadi dan dijelaskan melalui teori Friedrichs tentang Prismatic Society. Teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Friedrichs tentang Prismatic Society, tutur Mahfud. Namun cuitan Mahfud ini langsung dikritik oleh politikus PKS Hidayat Nur Wahid. Dalam cuitannya di Twitter, HNW mengatakan justru aneh kalau pemerintah atau rakyat tidak meributkan atau menolak komunisme dan kapitalisme di bulan apapun. Karena memang komunisme dan kapitalisme tidak sesuai dengan Pancasila, ujar HNW di akun Twitternya Minggu 11 Oktober. Mendapat kritikan tersebut, Mahfud langsung membalasnya. Menurutnya, HNW gagal paham dalam kasus ini. Semua sepakat komunis harus diributkan. Namun jika pemerintah sekaligus dituding komunis dan kapitalis, itu salah. Gagal paham Ustadz? Benar, kapitalisme dan komunisme harus kita ributin. Tapi kalau satu pihak dituding kapitalis sekaligus komunis, itu salah, sanggah Mahfud. Sama dengan antum yang misalnya menuduh Aidit itu komunis sekaligus kapitalis. Menurut Anda, rezim kita ini memang komunis dan kapitalis sekaligus? Tandas Mahfud. Perlu diketahui, masyarakat prismatik merupakan teori yang menjelaskan transisi masyarakat agraris ke masyarakat industrialis. Di negara agraris, masyarakat cenderung menyatu, punya banyak fungsi, dan mengerjakan sesuatu yang memiliki volume besar bersama-sama. Proses ini menciptakan transisi prismatik yang memecah masyarakat. Akibatnya ada yang saling bercampur, seperti nilai-nilai modern dengan tradisional. Menurut Mahfud MD, teori tersebut bisa menjelaskan posisi ideologi Pancasila yang sering tak begitu jelas ketika diterapkan. Inilah yang dianggapnya sebagai asal berbagai tudingan terhadap pemerintah di sepanjang sejarah Indonesia. Mungkin karena konsep implementatif Pancasila tak pernah jelas, maka semua pemerintah selalu dituding menyeleweng dari Pancasila, kata Mahfud MD. Lebih lanjut, Mahfud pun menyinggung Presiden pertama RI Soekarno sendiri yang merupakan penyusun Pancasila pernah dituduh menyeleweng. Bung Karno yang dikenal sebagai penggali Pancasila pun dijatuhkan karena dituduh menyelewengkan Pancasila.
kata Mahfud. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, udah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Dan pada konsideran menimbangnya, tegas menyampaikan tentang bahwa yang namanya paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. Dan di poin B-nya disebutkan bahwa PKI sudah beberapa kali melakukan tindakan yang ingin melakukan kudeta atau melakukan kudeta. Dan pada dasar itu maka PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan kemudian dibubarkan dan penyebaran. Bahwa Anda orang PKS, tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda enggak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang, berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Berapa uang dia hamburkan? Kenapa? Jadi ini adalah fakta-fakta yang kemudian bila dirangkai dengan beragam peristiwa yang terjadi. Kalau ada dikatakan bahwa ini selalu rantai pada tanggal 30 September, ya memang peristiwanya 30 September. 30 September, 1 Oktober, di Indonesia diperingati tentang G30 SPKI dan tanggal 1 Oktober diperingati 2 hari. Tidak ada yang melarang, pemerintah tidak melarang, tapi juga tidak mewajibkan. Jadi silahkan aja televisi yang merasa ingin menayangkan dan punya kontrak dengan pemegang hak siar, silahkan. Pemerintah hanya akan melarang bila mana ada kerumunan. Ini adalah kenapa sih banyak pihak yang kemudian alergi banget gitu ya dengan kewaspadaan terhadap munculnya PKI gitu. Kalau memang itu dianggap tidak masalah dan sudah selesai, ya kenapa mereka takut? Kenapa mereka begitu khawatir dan bahkan menyatakan bahwa isu PKI ini ada isu yang memang ada serius dan bahkan 79% menyatakan bahwa ini berbahaya. Jadi Termasuk misalnya nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan. Dan itu berlaku ya, bukan hanya untuk penonton film G30 SPKI, tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan itu dilarang. PKI itu real memang masih menjadi ancaman terhadap negara. Jadi memang kemudian menjadi aneh ketika PKI itu adalah satu ideologi atau satu partai dengan ideologi yang dilarang oleh hukum di Indonesia, dilarang oleh TAP MPRS, tetap dan masalahnya masih menjadi masalah yang laten di Indonesia. Saya sebagai orang yang duduk di pemerintah sudah mengatakan bahwa komunisme tidak boleh hidup di Indonesia. Kalau ada ribut-ribut memancing seakan-akan pemerintah itu membuka pintu bagi bangkitnya kembali komunisme, saya ada di dalam pemerintah, saya akan mempertahankan.